Ar-Raghib Al-Asfahani ada bukunya namanya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Dia tulis singkat, saya lihat sini. Saya berusaha cari singkat aja. Kata dia, sabatun, to ya Pak? To, bukan ta. Sabatun itu akar katanya itu kelapangan atau keluasan dalam kemudahan. Lapang. Bahasa Arabnya itu sabatun. Oh, sabatun. Nah, dari sini lahir makna cucu yang saya sebut tadi. Kenapa? Kalau saya sudah punya cucu, seolah-olah hidup saya itu melebar. Ya, lapang jadinya. Kenapa? Saya punya anak, kemudian anak saya punya anak, jadi melebar keluarga itu. Jadi lapang dia di sini. Pikirannya jadi lapang atau sempit? Udah punya cucu. Nah, ini yang payah saya menjelaskan ini. Biasanya ya, nenek-nenek lebih sayang sama cucu dari anaknya ya. Ada ajaran tak boleh nenek-nenek mengasuh cucunya karena semua diiyakannya. Nah, ini nggak bisa saya jelaskan, ibu-ibu lah yang sudah belum tahu saya ini. Tapi dari akar katanya itu nampaknya hati seorang nenek atau kakek itu lebih lapang ke cucu daripada anak kandungnya. Betul nggak itu ya? Betul itu. Nah, ibu-ibu lah yang sudah punya cucu kan, karena akar katanya itu sibitun. Nah, di Al-Quran ada dua itu bahasa Arabnya. Kalau dia sibitun, cucu yang berasal dari anak perempuan atau anak laki-laki. Bahasa Arabnya sibitun. Nah, itu sebabnya Pak. Cucu Nabi Muhammad, Hasan Hussein, itu disebut sibitu Rasulillah. Kenapa? Karena ini dua cucu ini bukan berasal dari anak laki-laki, tapi dari perempuan, namanya Fatimah. Betul. Kalau dia hafid dari anak laki-laki, hafid ada di Al-Quran itu, hifdun, bukan hafiz ya, hafidun. Ada di ulama besar dalam bahasa Arab namanya Ibnu Rusyid, filosof. Kalau disebut al-hafid, cucu, dua itu Ibnu Rusyid. Tapi cucu yang berasal dari anak kita yang laki-laki. Nah, kalau dia anak laki-laki atau anak perempuan, bahasa Arabnya sibitun. Itu sebabnya di sini dibuat asbat supaya maknanya itu luas dia kemana-mana. Tidak disebut hafid. Nah, asbat itu jamak taksir, mufradnya sibitun. Nah, itu makna yang pertama, luas maknanya. Ada juga yang mengatakan bukan sibitun cara bacanya, tapi sabatun. Boleh itu, boleh. Nah, itu Imam Qurtubi, saya sampai pusing bacanya. Menjelaskan jamak dari Ibrahim, macam-macam ditulisnya di situ. Bisa begini, bisa. Terakhir nggak saya tulis di makalah ini. Jadi belajar nanti, itu pula sibuk kita mengurusi itu kan. Nah, saya selalu hindari di makalah ini yang nggak bisa dikerjakan, begitulah kira-kira. Nah, kalau di kampus, mohon maaf Bu Doktor, saya ajar mahasiswa itu. Harus ngerti kalau saya bilang. Paham juga sebagian nangis dia. Ngerti saya katanya. Memang begitulah mahasiswa kan, harus ngerti dia. Itu si Bawaih bilang begini, ulama Kufah bilang begini, ulama Basrah bilang macam-macam di situ. Ini cuman sibitun boleh dibaca juga sabetun. Nah, itu aja lah kita ingat-ingat. Nanti berubah sekali lagi. Asbat. Namanya cucu. Cucu artinya itu. Boleh juga maknanya itu, bahasa Arabnya itu tatabuun, berturut-turut. Nah, saya tidak tahu apa maksudnya itu berturut-turut, tapi dugaan saya Pak ya, betul dan tidak itu. Itu kan Yakub punya anak 12. Ini dugaan saya jadi. Dia pertama nikah dengan perempuan Laya binti Lian. Itu namanya, istri pertama itu. Di tafsir At-Tabari itu jelas itu ditulisnya itu Laya binti Lian bin Taubil bin Ilyas. Itu istri pertama, meninggal yang itu. Nah, ketika itu meninggal, dia nikahi adiknya langsung. Namanya Rohil.
Rahel tak tidak, tak tahulah. Di sini rohilun, bukan rokan hilir. Ada di sana. Bukan baru. Ada rohul, rokan hulu. Siapa itu Rohil? Rahel, ibu Nabi Yusuf. Itu dia nama ibunya. Siapa saudaranya? Orang banyak Bunyamin. Nah, di sini saya lihat di Tobari tidak Bunyamin. Bunyamin. Kita mungkin orang Indonesia kalau N dengan Y ketemu Bunyamin, dah begitu kan? Bolehlah itu. Tak apalah kafir gara-gara itu kalau salah sebut, iya kan? Tulisannya begini, Bun ya panjang, min panjang juga. Bun ya min. Hati-hati Pak baca di internet itu. Itu kan anak pertama Nabi Yakub itu namanya Roubil. Roubil. Itu kalau di internet saya baca Rabuel, terbalik itu. Tidak begitu bacanya. Ro dulu baru wow. Bukan ro baru ba. Dulu saya curiga juga itu. Ini Roubil atau Rabuel. Roubil yang betul. Roubil bin Yakub. Bin Yakub. Itu yang paling tua. Dari istri pertama tadi, Laya binti Lian. Bukan Lian orang Mendeling ya. Lain. Saya sulit. Ini bahasa Ibrani semua ini. Nggak tahu saya artinya ini. Nggak tahu saya. Tapi ada di tafsir itu. Bin Taubil bin Ilyas. Itu dia. Nah. Belum selesai Pak. Dengan istri yang kedua ini. Dia nikah lagi. Katanya itu pembantu dari istri-istri tadi. Namanya Zalpah. Istri ketiga. Ini pun ragu saya ini. Zalpah atau Zulpah? Wallahu a'lam. Itu berarti 3. Nikah lagi dia. Habis itu cukup? Tidak. Dia nikah sekali lagi. Ini pun ragu saya ini. Namanya Balhiyah atau Bilhah. Saya nggak tahu. KTP-nya belum ada. Macam mana nyarinya kan? Ragu saya. Di tafsir ini Balhiyah. Tapi di terjemah itu Bilhah. Ini semua dinikahi Yakub alaihissalam. Jadi anaknya itu Pak lahir apa tadi? Berturut-turut. Iyalah kalau mamanya banyak, berturut-turutlah anaknya. Dugaan saya itulah maksudnya itu kenapa asbat diterjemahkan dengan apa tadi? Berturut-turut. Ya, kalau banyak ibunya, banyaklah anaknya. Nah begitu itu. Nah, 2 ya Pak. Satu tadi apa? Luas. Yang kedua tadi apa? Asbat berturut-turut. Nah, kenapa itu? Yakub alaihissalam istrinya 4. Istrinya 4. Jadi anaknya itu lahir berturut-turut sampai jumlahnya 12. 12 anaknya. Nah, sekarang jarang itu dapat anak 12. 2. Ada lagi katanya asbat itu asalnya bukan tadi sibitun, bukan sabatun, tapi sabatun. Banyak itu hidup. Bil harokah, kata Imam Qurtubi. Bil harokah itu apa? Pakai baris. Apa maknanya itu? Pohon. Pohon. Kenapa disebut pohon? Biasanya, kata Imam Qurtubi, pohon itu selalu ramai. Gitu ya Pak? Di mana nengoknya? IKN, tengok IKN. Pohon. Jarang itu kita lihat ada satu pohon di tengah hutan. Aneh itu. Film hantu itu. Ada satu pohon di tengah hutan, ya kan? Tapi mungkin, cuman jarang. Makanya disebut dia sabatun, artinya syajarun. Apa syajarun? Syajarotun, pohon. Kenapa? Seolah-olah anak dari Nabi Yakub alaihissalam banyak. 12. Yang 12 itu terus mempunyai keturunan, makanya disebut asbat. Suku-sukunya macam-macam. Tersebar sampai sekarang. 3. Nah, menurut saya, dari berbagai macam makna itu, kalau disebut sibitun asbat dalam Al-Quran, pasti maksudnya itu anak Nabi Yakub alaihissalam. Mereka inilah yang disebut dengan Bani Israel. Berapa jumlahnya? 12. Dari mana tahu? Nanti boleh dilihat surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 160. Dia sebut begini,
Wa qatta'nahu musnatai asyrata asbaton umama. Isnatai asyra berapa? 12. 12. Siapa nama-namanya? Itu yang saya sebut di awal tadi. Macam-macam. Saya payah baca itu, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu berminat, baca tafsir Qurtubi ya. Di situ ada yang 12 itu. Aneh-aneh. Ada namanya tadi Rawbil bin Ya'qub. Sam'un bin Ya'qub. Ada Lawi. Saya lihat berubah pula jadi Lewi katanya. Ada lagi baca Lewis. Entahlah. Ada Ustaz Lewis pula kawan saya. Nomor 4 itu yang fenomenal. Yahuza. Nah, inilah dia asal dari apa itu. Yahudi nanti. Yang pecah lagi dia jadi Zionis. Dari Gunung Zion. Nah, yang berantem-berantem tuh. Itulah dia. Dari situ. Dari istri pertama itu. Anak nomor 4. Yahuza bin Ya'qub. Pakai zal. Bukan pakai dal ya. Yahuza bin Ya'qub. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kami membagi mereka Bani Israel menjadi 12 suku. Al-A'raf itu. Yang tiap-tiap mereka berjumlah besar. Asbaton umama. Ini tersebarlah ke seluruh dunia. Tonton saja lah Pak YouTube tuh. Ketemulah itu kawan-kawan ini. Yang kerjanya ada yang berperang. Ada yang mengganggu politik. Ketemulah itu. Sekarang kalau berita Palestina itu sajanya kan. Inilah dia keturunan-keturunannya itu. Apa yang paling penting di antara itu Ustaz? Ini dia Pak kata kuncinya. La nufarriku baina ahadim. La nufarriku baina ahadim minhum. Kami tak beda-bedakan para nabi. Kami tidak seperti Yahudi yang tidak percaya kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kami bukan seperti Nasrani yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan menuhankan Isa alaihissalam. La nufarriku baina ahadim minhum. Kami semua yakin itu Nabi. Bukan Tuhan. Bukan juga manusia biasa. Tapi mereka adalah Nabi. Ini dibaca lah ini habis sholat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah. Nanti ada di ujung itu. La nufarriku baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di kampung Pak masih dibaca itu ya. Kenapa? Memang dalam memposisikan Nabi ini banyak manusia tergelincir dari dulu sampai sekarang. Ada yang menuhankannya, ada yang menghinanya. Kita enggak, kita di tengahnya itu. Tidak boleh menyembah Nabi Muhammad, tidak boleh juga menghina Nabi Muhammad. Posisikan dia sebagai Nabi. Itu sebabnya tak boleh digambar. Nanti terpijak, terhina dia jadi. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan iman kita makin kokoh tentang kenabian ini. Ajarkanlah itu ke anak-anak kita. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.